Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama laylihi tatawwu'an wa siyama nahari wajiban. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa? Sebelum kita selidiki kenapanya, mari kita sedikit bedah tentang ayat puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ujungnya disebutkan tattaqun, yaitu agar kamu sekalian menjadi yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah al-imtithal wa amrillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa inilah yang akan menjadi bekal kita masing-masing individu untuk berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Lalu tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menganugerahi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama ialah untuk meningkatkan ketakwaan kita secara individu. Desain takwa ialah perpaduan antara akal, jasmani dan ruhani. Dan hal yang terkait dengan ruhani inilah yang menjadikan atau memberikan kita bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takwa individu. Dan kalau bicara tentang takwa individu, maka babnya adalah ibadah, yaitu ketika kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam barzakh, menanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam alam akhirat, dan finalnya adalah apakah kita di surga atau di neraka. Dan setiap tempat pasti bekalnya berbeda. Contoh, kita mau mudik nanti lebaran, pasti dipersiapkan bekal, yang naik mobil, bensinnya, servisnya, dan segala macamnya dipersiapkan. Begitu pula dengan kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada bekal-bekal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sudah menunjukkan bekal-bekal itu. Apa saja contohnya? Bekalnya ialah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, baca Quran, tilawah, haji, dan lain sebagainya. Ini ialah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail, innal hasanati yudhhibunas sayyi'at." Sholat disebut hasanat karena apa? Sholat adalah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hasanah ini apa? Hasanah inilah yang akan dikonferensikan menjadi pahala. Hasanah itu bahasa kitanya adalah amal-amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa mengerjakan satu hasanah atau satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau melipat gandakan menjadi 10. Ajrun dalam ayat ini bahasa kitanya adalah pahala. Dari mana kita tahu bahwasanya kita ini mendapatkan pahala? Nanti dikonfirmasinya ketika kita sedang mengalami yang namanya sakaratul maut. Makanya tak heran kalau kita menyaksikan ada sebagian orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum,
Ada orang yang meninggal dalam keadaan setelah sholat. Belum lama ini kemarin kita mendapat kabar duka bahwasannya pimpinan Majelis Nurul Mustafa Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf meninggal setelah beliau melaksanakan sholat duha. Setelah beliau mandi, beliau sholat, kemudian pada pukul 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau untuk kembali ke hadapannya. Inilah yang disebut dengan takwa individu. Yang kedua apa? Ciri orang yang berhasil puasanya ialah tidak hanya takwa secara individu, namun juga takwa secara sosial. Contoh, ketika kita di luar bulan puasa belum tentu kita mau ngasih orang, betul apa betul? Namun ketika bulan Ramadan, semua yang kita punya rasanya pengen dikasih ke orang. Orang yang semedit apapun, sebakhil apapun, sepelit apapun, medit, meregehese, butut kasiran, pantatnya koneng, dia pun mau memberikan apa yang dia punya. Karena apa? Untuk berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba memberikan kebaikan, memberikan infak, sedekah kepada sesama. Contoh ketika ada yang iftar, ketika kita iftar banyak orang-orang yang ngasih. Kemudian ketika kotak amal berjalan sambil menunggu sholat tarawih sambil dengerin kultum, ada yang ngasih dari kantongnya 1.000, 2.000, 5.000, nggak apa-apa. Yang penting kita meniatkan bahwasannya apa yang kita infakkan itu menjadi ketakwaan kita secara individu dan juga menyebar secara sosial. Dan kalau bisa ketakwaan secara sosial ini tidak hanya kepada sesama umat muslim saja. Saya pernah dapat cerita belum lama ini, ada seseorang bercerita kepada saya bahwasannya dia adalah mahasiswa dan di lingkungannya itu, di kosannya itu tidak semuanya beragama Islam. Namun qadarullah ketika datang bulan suci Ramadan, karena dia akrab, sering berinteraksi, kemudian sering bercerita dan sebagainya, ketika bulan suci Ramadan kawannya ini, temannya ini ikut berpuasa. Karena apa? Sebagai bentuk rasa menghargai katanya yang di luar agama Islam. Dan inilah yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum beragama Islam, belum kembali kepada fitrahnya untuk bisa memberikan contoh yang baik seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa puasa? Karena dengan puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dalam 1 tahun kita diberikan 12 bulan. 11 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita untuk bekerja, mencari bekal duniawi. Nah, yang 1 bulan ini khusus di Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita tuh fokus untuk mencari bekal yang mana bekal ini digunakan untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau menganugerahi kita bulan suci Ramadan ialah ketika ketakwaan secara individu sudah muncul, kemudian kita sebarkan kepada sosial sehingga membentuk suatu masyarakatan. Yang ketiga ialah diharapkan ketika takwanya secara individu dan sosial sudah muncul, maka menjadi pribadi yang lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih tenang dalam beribadah. Syukur artinya kita menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Contoh, lisan kita bersyukur mengucap alhamdulillah, tidak ngomongin orang, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak menggunjing, tidak mencela, mencaci maki orang. Mata bersyukur dengan cara apa? Melihat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah halalkan, juga memandang mushaf, membaca kalam-kalamnya. Telinga bersyukurnya seperti apa? Dengan banyak mendengarkan murotal Al-Quran, mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Ini ialah ungkapan rasa syukur. Dan khusus di bulan Ramadan, rasa syukur kita ialah dengan menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan dengan bilangan 29 atau 30 hari. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan puasa kita, kemudian di hari akhirnya, yaitu ketika masuk Syawalnya, ungkapan rasa syukur kita adalah dengan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan ini diharapkan kita sebagai hamba Allah
Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwasannya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain ialah pertama untuk meningkatkan ketakwaan kita secara individu, dan yang kedua ialah untuk bisa menyebarkan ketakwaan individu itu menjadi ketakwaan sosial, dan yang tiga ialah melahirkan pribadi yang lebih bersyukur, lebih tenang, lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.